Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman wartawan sekalian. Baru saja saya mendampingi Bapak Dubes RI untuk Tiongkok ya, China, Bapak Jauhari Oratmangun bertemu dengan Wakil Presiden Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ada beberapa hal yang penting dibicarakan oleh beliau, update terhadap masalah-masalah strategis yang terkait dengan hubungan bilateral antara negara Indonesia dengan China, terutama yang terkait dengan masalah-masalah ekonomi dan yang lain-lain yang nanti secara elaboratif akan disampaikan oleh Bapak Dubes. Hal yang lain sebelum Bapak Dubes menyampaikan, saya ingin tegaskan ada satu rencana yang berupa undangan ya dari pemerintah Cina yang akan menyelenggarakan sebuah kegiatan ASEAN Expo China ya di Nanning kira-kira pada bulan pertengahan September, dan itu mengundang Wakil Presiden. Di situ juga akan banyak dibicarakan. Salah satu hal yang penting, ada rencana untuk pembicaraan mengenai industri halal yang akan dibicarakan antara pemerintah Cina dengan pemerintah Indonesia untuk membuat semacam produk bersama. Itu salah satunya. Ada banyak hal yang lain, saya persilahkan saja langsung kepada Bapak Dubes untuk berbicara sebelum nanti ada beberapa pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jauhari Oratmangun, putra Tanimbar. Karena itu saya pakai baju Tanimbar kan, ya, karena Tanimbar, Presiden ya? Kemarin pakai baju Tanimbar juga beberapa waktu yang lalu. Ya, tadi kami melaporkan kepada Bapak Wakil Presiden karena Bapak Wakil Presiden diundang oleh pemerintah Cina untuk menghadiri China ASEAN Expo yang akan berlangsung di kota Nanning. Ini China ASEAN Expo yang ke-20, salah satu expo terbesar di Indonesia, di China, di mana itu menjadi showcase untuk negara-negara ASEAN. Tentunya kita sebagai ketua ASEAN, kita sebagai negara yang besar di ASEAN, sangat proper dan layak untuk terwakili di sana. Nah, saya melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dan China. Kita sekarang 10 tahun merayakan Comprehensive Strategic Partnership antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut hemat kami, Comprehensive Strategic Partnership itu harus terefleksikan di angka supaya kita bisa melihatnya lebih jelas. Nah, di sektor perdagangan tentunya China adalah partner dagang terbesar Indonesia. Menurut data dari China Customs, itu tahun 2022 volume perdagangan antara Indonesia dan China itu sudah 149,2 miliar US dollar, paling besar di seluruh dunia dan surplus untuk kita menurut data dari China. Waktu saya masuk di sana masih di kisaran 72, jadi cukup signifikan peningkatannya. Yang kedua, investasi, karena realisasi investasi China ke Indonesia di tahun 2022 itu 8,2 miliar US dollar. Hong Kong 5,6 miliar US dollar. Jadi kalau ditambah sudah 13,8 miliar US dollar. Jadi investor terbesar di Indonesia, Tiongkok dan China. Kalau diurut bukan seperti itu, Singapura pertama, kedua Hong Kong, kedua China, ketiga Hong Kong. Itu urutan-urutannya. Kemudian satu sektor lagi adalah sektor kerjasama sosial budaya. Itu salah satu adalah pertukaran sosial budaya maupun mahasiswa. Mahasiswa Indonesia di Tiongkok sebelum COVID itu 15.700 sekian. Karena COVID banyak yang kembali, banyak sudah lulus, sekarang sudah mulai kembali lagi ke sana dan sekarang sudah sekitar 4.000 sampai 5.000. Kita berharap akan lebih karena dengan semakin banyak anak Indonesia yang
mengikuti pendidikan perguruan tinggi di sana, itu kelak mereka akan memahami budaya, memahami bahasa, jadi bisa menjadi jembatan untuk menjadi penghubung di masa depan, karena China kan sudah kekuatan ekonomi terbesar kedua sekarang di dunia, dan kita dan ASEAN akan menjadi kekuatan ekonomi besar di dunia. Jadi kerjasama ini perlu dilanjutkan. Nah itu. Yang ketiga adalah Belt and Road Initiative. Jadi sinergi antara Global Maritime Forum, jadi poros maritim dunia, dan Belt and Road Initiative. Itu terrefleksikan dalam 4 koridor ekonomi. Pertama, koridor ekonomi Sumatera Utara, hub ke ASEAN. Koridor ekonomi di Kalimantan Utara untuk energi terbarukan. Kemudian koridor ekonomi di Sulawesi Utara untuk hub ke Pasifik. Lalu koridor ekonomi di Bali untuk innovation. Jadi innovation teknologi maju, dan kemudian tourism. Nah, sementara prioritas kerja investasi dan kerjasama ekonomi, pembangunan ekonomi dengan Tiongkok, tentunya pertama perdagangan, yang kedua itu di bidang infrastruktur kesehatan, jadi ekosistem kesehatan, karena belajar dari pengalaman COVID-19 kemarin, dengan satu virus saja ekonomi global kolaps. Jadi kita harus perkuat itu. Yang kedua adalah transformasi energi, karena itu komitmen pemerintah kita. Cina cukup leading di sana, di sektor tersebut, solar energy, hydropower, dan lain-lain, electric vehicle. Lalu kemudian yang keempat adalah transformasi digital. Lalu yang terakhir, transformasi digital, tidak perlu saya jelaskan, saya kira teman-teman dari media sudah sangat paham juga itu. China cukup di depan untuk transformasi digital. Lalu kemudian infrastruktur fisik seperti jembatan, jalan, toll road, airport, dan lain-lain. Jadi itu kurang lebih kerjasama. Jadi saya berharap, kita juga semua berharap dengan kunjungan Bapak Wakil Presiden, salah satu industri yang akan kita berusaha untuk kembangkan adalah di bidang industri halal. Kurang lebih begitu ringkasnya. Oke, mungkin ada pertanyaan atau silakan. Ya, selamat sore. Pertanyaan. Baik, ya. Saya Eno dari Pro 3 RRI, Pak. Pertanyaan pertama mungkin bisa ke Pak Jubir atau Pak Dubes. Kemudian tanggapan dari Pak Wapres sendiri untuk menghadiri China Expo nanti seperti apa? Nah, pertanyaan kedua untuk Pak Dubes. Pak, ini kan selalu dibicarakan banyak ketertarikan dari pihak negara sahabat untuk berinvestasi di IKN, termasuk China juga sudah announce untuk ketertarikan mereka. Apakah sudah ada perusahaan gitu Pak mungkin yang datang ke Bapak dari China bicara secara khusus in terms of investment, Pak? Terima kasih. Oke, kalau terkait dengan undangan dari pemerintah Cina terhadap Wakil Presiden untuk berkunjung ke Nanning di medio September, ya, jadi Wakil Presiden sudah memerintahkan kepada Kaset Wapres untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk kemungkinan bisa berkunjung ke situ. Jadi kalau memang tidak ada hal-hal yang sangat-sangat darurat di dalam negeri, saya kira rencana itu akan dilaksanakan. Karena rencananya Wakil Presiden kan memang akan berkantor di Papua pada tanggal 4 September ya. Kira-kira ada waktu 6 hari di Papua, setelah itu ada beberapa hari di Jakarta, dan setelah itu akan berangkat ke China, seperti itu. Silakan. Terima kasih. Saya kira pengembangan kota-kota baru di Tiongkok kan cukup banyak, Shenzhen, Chongqing, Chengdu, Fuzhou, Xiamen, dan lain-lain. Jadi atas dasar pembangunan kota-kota di Tiongkok, maka Tiongkok menyatakan minatnya juga untuk ikut berinvestasi di IKN, termasuk kota Shenzhen. Jadi kita lihat Shenzhen kan salah satu kota yang sangat bertumbuh pesat di 20 tahun terakhir di dunia. Jadi kita lihat perkembangannya, tapi pernyataan minat untuk ikut serta dalam pengembangan IKN saya kira sudah disampaikan oleh berbagai pihak di Tiongkok, dan saya kira pembicaraan sudah kita lakukan, termasuk tentunya dengan menteri-menteri terkait dan Bapak Presiden langsung.
Oke, saya kira cukup ya. Izin Pak, Nadia Pak dari kumparan.com, mungkin agak Kumparan. mungkin agak di Salam luar. Mas Arifin. Siap Pak. Mungkin agak di luar substansi pertemuan dengan Pak Wapres. Yang pertama yang soal KTT ASEAN nanti, yang nanti di bulan September, apakah sudah ada konfirmasi dari pemerintah Cina, apakah Presiden Xi Jinping akan hadir di Jakarta? Dan yang kedua soal BRICS, jadi ada isu yang berkembang bahwa pemerintah Cina yang sebetulnya mengajak Indonesia untuk masuk ke BRICS. Jadi ingin mengkonfirmasi sekali, apakah betul ada isu-isu seperti itu yang diketahui oleh dari pihak kedutaan besar Indonesia di Cina. Ya, terima kasih. Secara tradisional itu kepala pemerintahan dari Tiongkok biasanya hadir di KTT ASEAN sebelumnya. Jadi tentunya mempertimbangkan hubungan baik antar dua negara, pasti diharapkan kepala pemerintahan dari China juga akan hadir. Kepala pemerintahan biasanya Perdana Menteri akan hadir. G20 kan Presiden Xi Jinping sudah hadir. Jadi saya kira masih dalam proses pembahasan antar kedua negara. Mengenai BRICS saya kira itu kita serahkan kepada pertimbangan pemerintah, khususnya rekomendasi yang disampaikan oleh menteri-menteri terkait, tentunya terkait Menteri Luar Negeri. Ke depan seperti apa, kan sekarang Presiden kalau tidak salah kan sedang berkunjung juga ke Afrika dan mungkin akan hadir ya sebagai observer di KTT BRICS. Jadi saya kira itu dalam proses pengambilan keputusan. Saya kira akan diputuskan pada masanya nanti. Oke. Satu aja Enggak, Pak. terakhir. Dari Nina Harian Kompas Pak. Apa kabar? Ada orang Kompas di Siap, Pak. Beijing sekarang nih. Iya Pak. Nah Pak, untuk China ASEAN Expo ya. Expo biasa. Nah itu untuk Indonesia sendiri targetnya apa sih? Apakah Indonesia menarget untuk menambah wisatawan atau mungkin menambah investasi atau apa sih target kita? Expo itu salah satu pameran yang besar di Tiongkok. Target kita itu untuk branding produk-produk Indonesia. Karena biasanya kita branding produk-produk Indonesia itu melalui partisipasi di Expo maupun di e-commerce platform. Jadi itu untuk branding Indonesia, khususnya produk-produk andalan Indonesia. Terbukti misalnya di tahun lalu produk makanan dan minuman Indonesia itu meningkat 100% ekspor ke China. Begitu juga produk-produk UMKM dan produk-produk lainnya. Produk-produk hilirisasi itu meningkat di atas 1000%. Jadi ini untuk branding. Pada gilirannya pasti akan memberikan manfaat kepada tourism juga. Jadi ini lebih pada branding. Dan kita disiapkan 2 lokasi yang masing-masing lokasi kurang lebih 160 meter persegi. Posisinya gimana Pak? Posisinya? Oh, kalau kita yang ngurus biasa posisi strategik, biasanya di depan. Apa termasuk produk halal juga Pak? Oh iya, Termasuk. betul. Termasuk produk halal. Memang salah satu, saya kira dalam pembicaraan dengan Pak Wapres itu salah satu produk andalan kita ya produk halal. Di sana kan ada 22 juta penduduk Muslim. Tapi tidak hanya untuk China, kan kita juga untuk market lainnya, pasar lainnya. Oke, saya kira terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.